Jadi gini ya Mas, Mbak, semuanya. Jika kita mulai berbicara tentang taat. Taat itu secara mudah ya bahasa Jawanya manut. Nderek mundi dawuh. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, dalam Islam sendiri sudah jelas. Dalam Quran coba kamu buka Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang disitu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang kurang lebih artinya nanti bisa kamu buka sendiri. Namun secara singkat kita jelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya kamu beriman atau enggak? Kan gitu. Dan saya yakin kamu sebagai umat muslim, umat Islam yang taat beragama adalah orang-orang yang beriman. Iman itu adalah meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, hanya Tuhan kita. Dan beberapa poin lain yang tertera di dalam rukun iman. Nah, jika kamu beriman, ati'ullaha, maka apa? Bertaatlah kepada Allah, war rasula, dan kepada rasulnya Allah. Nah, ini setiap hari Jumat saat khutbah Jumat selalu kita dengarkan. Setiap khotib usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ila akhir. Oh, ini selalu diwasiatkan. Khotib itu selalu mewasiatkan kepada jamaahnya agar selalu taat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, ini kita berusaha di sini menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Nah, permasalahannya sekarang di antara kita itu kan terjadi sebuah komunitas, entah itu di rumah, di sekolah, di kantor, dan di manapun tempat. Apalagi ketika kita berkunjung di sebuah tempat, itu harus lebih mengikuti peraturan yang ada di tempat tersebut. Desa mawa cara, negara mawa tata. Nah, di sini berlaku apa? Wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu manuto sampeyan, ndara dawuh sampeyan ulil amri minkum kepada pemimpin yang ada di wilayah tersebut. Ketika kita menjadi anak, kita harus taat kepada orang tua. Ketika sampean yang perempuan menjadi istri, harus taat kepada suami. Ketika kamu menjadi suami, yang ditaati, jangan main-main, itu berat sekali tanggung jawabnya. Itu, perhatikan itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berlainan pendapat tentang suatu hal. Nah, gini, setiap manusia, setiap orang itu kan dibekali oleh pikiran. Di situ bisa memutuskan, mempertimbangkan hal yang baik dan yang buruk dan lain sebagainya. Intinya ketika kita bersosialisasi pasti di situ rentan sekali bergesekan, berbeda pendapat. Apalagi ketika ada bawahan dan atasan. Yang atasannya mau A, yang bawahannya mau B. Itu kadang terjadi berbagai gesekan. Tapi ingat, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu, kembalikanlah perbedaan pendapat tersebut. Kembalikanlah ilallahi war rasuli, kepada
hukum pokok punya Allah, yaitu Al-Qur'an war rasuli, dan hukum pokok yang sudah diajarkan oleh Nabi. Artinya dengan pokok sunah-sunahnya. Nah, ini hati-hati. Jangan mengikuti kehendak emosi diri sendiri. Jangan mengikuti ego. Jangan mengikuti nafsu. Jangan terpengaruh oleh himpitan, desakan apapun. Harus dikembalikan kepada hukum pokok Al-Qur'an dan sunnah-sunnahnya. Dengan catatan kamu tadi sudah berikrar bahwa kamu beriman. Di sini dijelaskan lagi, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu tu'minuna billahi, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, ingat, pada hari akhir besok semua yang kamu kerjakan, semua yang kamu lakukan, semua yang kamu ucapkan, dan semuanya akan dibalas di hari akhir besok. Akan menerima buku catatan apa saja yang sudah kamu lakukan, entah itu amal baik, entah itu amal buruk. Nah, ini zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Zalika, perbuatan seperti itu, patuh kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpin, dan ketika terjadi perdebatan, perbedaan, kamu kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah. Zalika khairu ahsanu ta'wila. Demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik. Nah, ini paham ya sampai sini ya. Nah, Nabi sendiri juga sudah menjelaskan kok. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kurang lebih Nabi telah bersabda, anal mar'il muslimis sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Nah, Nabi bersabda, alal mar'il muslimi, wajib atas setiap muslim. Artinya adalah muslim laki-laki dan muslim perempuan atau yang disebut muslimah. Wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan as-sam'u, untuk mendengarkan, wa ta'atu, dan taat, fima ahabba, kepada penguasa pada perkara yang kamu sukai. Maksudnya ketika pemimpin itu membuat keputusan terus kamu suka, itu kamu harus mengikuti keputusan tersebut. Bahkan saking pentingnya taat kepada pemimpin ini, wakariha, dan jika kamu tidak suka keputusan itu, misal kamu mendapat keputusan pemimpin, entah itu pemimpin kelas, pemimpin kepala sekolah, pemimpin apapun, kok kamu tidak suka, kamu tidak boleh melakukan perlawanan. Kamu tidak boleh melakukan kudeta. Kamu harus taat, karena itu adalah pemimpin kamu. Dengan catatan, illa ayyumara bima'siyatin, kecuali kalau pemimpin kamu itu memerintahkan berbuat maksiat, misal korupsi, membunuh, bolos, apapun itu. Ketika itu adalah bentuk sebuah kemaksiatan, kamu tidak boleh taat, tidak boleh mendukung sedikit pun. Fa'in umira bimaksiatin, jika pemimpin kamu itu memaksa melakukan maksiat, fala sam'a wala ta'ata, kamu tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh taat sedikit pun pada perintah pemimpin yang mengajak berbuat maksiat tersebut. Paham nggih sampai sini nggih? Dan ditegaskan lagi nih Mas Mbak semuanya,
ya yang mendengarkan ini. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi Muhammad sendiri sudah berwasiat. Ini penting, wasiat itu penting. Kamu diwasiati oleh Nabi langsung yang bunyinya usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ati fa in abdun habasyiyun. Usikum, saya Nabi Muhammad berwasiat kepada kamu sekalian, para umatku, kata Nabi, bitaqwallah, untuk selalu bertakwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'ati, dan mendengar dan taat kepada yang memerintah kamu, fa in abdun habasyiyun, meskipun yang memerintah kebaikan itu adalah seorang budak Habsyi, maksudnya orang yang kamu anggap remeh, kamu tetap apa? Harus ikut, harus taat. Paham sampai sini nggih? Bisa dicermati lagi. Nah, ini misal ada kasus. Misal ada kasus penguasa itu arogan. Apa yang kamu lakukan? Nah, ini nggih, Nabi Muhammad sendiri sudah memberikan tips, memberikan cara. Siapapun yang ingin menasehati penguasa dengan suatu perkara, maksudnya menasehati agar penguasa itu tidak arogan, tidak skarpe dewe, tidak otoriter dan lain sebagainya, agar merakyat, demokratis dan lain sebagainya, maka janganlah kamu menampakkan secara terbuka, artinya jangan secara frontal, tapi hendaklah kamu menggenggam tangan pemimpin itu dan mengajaknya ngobrol berdua. Nah, dengan hal tersebut nggih Mas, diharapkan pemimpin kamu itu bisa menerima, bisa ngobrol dari hati ke hati. Dan kok dilalah belum bisa menerima, kamu tidak boleh dendam, kamu tidak boleh melawan, kamu tidak boleh ngompori bawahan-bawahan yang lain, kamu harus tetap taat dan berdoa agar pemimpin kamu bisa berubah lebih baik. Paham sampai sini? Ya, nanti misal ada pertanyaan, boleh kamu tulis di bawah, besok kapan-kapan kita bahas lagi.